Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Pak Ismail, apakah sudah kembali bergabung bersama kami? Ya, dengan saya sudah, Mbak Sofi. Oke, Pak Ismail, tadi Anda bilang ada 3 tahapan. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ade, ternyata tahapannya memang di tiap provinsi akan ada secara bertahap, masing-masing wilayah akan dilakukan di tahap 1, 2, 3 begitu ya. Apa sih yang bisa diharapkan masyarakat ketika nantinya ada analog switch off? Apa yang berbeda di tiap tahapan ini? Iya, jadi pentahapan itu adalah sebenarnya kan timing ya, waktu untuk mematikannya. Tapi sebenarnya Mbak Sofi yang lebih penting, sekarang siaran digital itu sudah beroperasi. Jadi tentu saja sebaiknya masyarakat itu sudah mencoba sejak sekarang agar bisa merasakan bagaimana bedanya antara siaran analog dan siaran digital itu. Jadi pada saat ini sebenarnya masyarakat bisa menerima siaran digital dan bisa menerima siaran analog. Jadi sebaiknya masyarakat sejak sekarang melihat, mencoba, merasakan sehingga tahu persis. Nah, pada saat tahapnya nanti data siaran analog dimatikan, siaran digital sudah terbiasa dimanfaatkan oleh masyarakat. Ya. Oke, yang mau saya tanyakan ini akan adakah perangkat tersendiri? Yang saya tahu akan ada set top box begitu ya. Ya. Ini apa? Bagaimana cara masyarakat dapatinnya seperti apa? Nanti penggunaannya akan seperti apa? Ya, jadi sebenarnya untuk menerima siaran digital itu tergantung jenis televisinya. Televisi di masyarakat itu akan ada yang sudah memiliki kemampuan untuk langsung menerima siaran digital, ada televisi yang belum bisa langsung menerima siaran digital. Nah, untuk bisa menerima siaran bagi televisi yang belum bisa secara langsung menerima siaran digital itu perlu ditambahkan sebuah alat tambahan yang namanya set-top box. Set-top box ini bukan perangkat yang mahal, bukan perangkat yang susah ditemukan, tapi perangkat yang sederhana yang harganya di kisaran 200-300 ribu. Itu bisa dibeli di toko-toko televisi. Nah, alat ini khusus disambungkan dari antena, dimasukkan ke sini, kemudian alat ini dimasukkan ke TV, dihubungkan ke TV. Nah, sehingga dengan demikian, TV yang apapun jenisnya yang digunakan masyarakat sekarang, langsung bisa menerima baik siaran TV analog maupun siaran TV digital. Ya. Tidak perlu juga mengganti antenanya, jadi hanya cukup menambah alat yang namanya set-top box ini. Oke, jadi memang masyarakat harus paham jenis televisi apa yang dimiliki, sehingga harus tahu apakah perlu perangkat bernama set-top box atau tidak. Karena sudah ada beberapa jenis televisi yang bisa langsung menangkap siaran digital ini. Tapi begini, Pak Ismail, bagaimana cara masyarakat tahu wilayah mereka masuk jadwal tahap mana? Sehingga ketika nanti benar-benar ada analog switch off, tidak kemudian kaget. Ya, itu betul sekali. Tentu kami akan melakukan sosialisasi ya secara masif ya Mbak Sofi. Jadi tahap 1 yang akan dilakukan di bulan April 2022 nanti kami akan informasikan dari wilayah-wilayah mana saja yang akan siaran analognya diberhentikan pada bulan April 2022. Nanti pada bulan Agustus 2022 juga demikian. Kami akan sosialisasi secara masif. Akan dihentikan siarannya wilayah mana saja. Tapi secara faktual tentu masyarakat nanti akan merasakan kalau siaran analognya sudah tidak bersiaran lagi berarti tidak dapat menangkap siaran analog. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini Mbak Sofi, saya ingin mengencourage atau memberikan dorongan kepada masyarakat untuk sejak sekarang menguji coba. Karena di seluruh ibu kota provinsi sebenarnya siaran digital ini sekarang sudah beroperasi. Ya. Jadi sudah ada siaran TV digital yang bisa ditangkap masyarakat di ibu kota provinsi di Indonesia saat ini. Oke, jadi memang ada sebagian wilayah yang sudah siap dengan siaran televisi digital, jadi bisa dicoba mulai dari sekarang oleh masyarakat. Tapi begini, tadi Pak Ismail juga menyatakan bahwa ada beberapa jenis televisi yang tidak perlu diganti televisinya, tapi kalau memang belum kompatibel dengan siaran digital perlu set-top box. Saya bayangkan pasti saat ini ada masyarakat, terutama kelas yang kurang mampu begitu, golongan yang kurang mampu, yang mungkin televisinya karena sudah lama, mungkin tidak kompatibel dengan siaran digital sehingga perlu set-top box. Adakah rencana misalkan pemberian gratis atau subsidi kalau kemudian masyarakat ini memang membutuhkan perangkat bernama set-top box ini? Ya, tentu saja kita selalu mempertimbangkan hal tersebut Pak Sofi. Jadi pada saat ini kita menghimbau
masyarakat yang mampu bisa membeli harganya di kisaran 300.000 itu, silahkanlah beli perangkat set-top box ini. Karena dengan membeli ini, pada saat yang sekarang dia bisa menikmati kualitas gambar, suara, bahkan banyak acara-acara yang tidak ada di analog, ada di digital ini. Siaran-siaran langsung bola dan sebagainya, siaran-siaran yang sangat menarik yang ada di digital bisa menjadi tambahan. Dan itu semua gratis, free. Ini yang penting juga. Jadi tidak kita pindah ke migrasi ke siaran digital itu bukan berarti nanti berubah jadi berbayar, tidak. Tetap sama seperti siaran analog sekarang. Jadi bagi masyarakat yang mampu silakan. Tapi kita juga pemerintah dan seluruh penyelenggara radio, televisi swasta, LPS, itu menyiapkan perangkat set-top box untuk keluarga-keluarga yang tergolong keluarga yang sangat miskin dan tidak mampu, yang tidak mampu untuk membeli perangkat set-top box itu. Ini kami sudah melakukan pendataan sekarang dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan data keluarga-keluarga tersebut yang memiliki televisi tapi tidak mampu membeli set-top box. Sudah menyiapkan anggaran berapa, Pak Ismail? Ya, ini kalau anggaran kita sekarang karena ini sifatnya gotong royong, Mbak. Jadi ini bukan melulu dari pemerintah, tapi teman-teman penyelenggara televisi swasta ini juga berkontribusi untuk menyiapkan set-top box ini. Dan mereka juga akan mendistribusikannya sampai set-top box itu diterima masyarakat dan diuji cobakan. Ya, kami menyiapkan itulah sebenarnya, Mbak Sutri. Pak Ade, apakah Pak Ade sudah tahu kira-kira kalau misalkan di wilayah Banten ada berapa rumah tangga yang akan mendapatkan bantuan set-top box atau kemudian ada mekanisme tersendiri untuk mendata mereka yang membutuhkan bantuan ini? Ya, kami sudah koordinasi dengan gugus tugas, kami membentuk gugus tugas di daerah itu di Banten. Gugus tugas itu ada KPID selaku penanggung jawabnya, kemudian ada Balai Monitoring, kemudian ada Dinas Kominfo Provinsi, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota. Itu sudah mendata dan kita akan membagikan 14.500 set-top box untuk keluarga yang tidak mampu. Di seluruh Banten? Sekarang di Banten ya. Sekarang ini sedang pendataan di 3 kabupaten kota. Kita sekarang tinggal action saja pembagian teknis pembagian ke 3 kabupaten kota itu. Rencananya kita akan mulai di minggu-minggu, tapi karena memang diundur waktunya, kita belum ada koordinasi lagi. Minggu depan kita akan melakukan rapat kembali dengan stakeholder yang lain terkait dengan teknis pembagian set-top box tersebut. Pak Ade, begini. Bagaimana cara KPID khususnya yang ada di Banten, KPID Banten ini untuk mengawal agar migrasi ke TV digital itu benar-benar untuk kepentingan publik sekaligus melindungi televisi lokal? Kami selalu berkoordinasi dengan lembaga penyiaran komunikasi untuk selalu menyiarkan yang sehat, layak, dan maslahat. Kami punya tagline di Banten itu, Banten Cinta Silat. Cinta itu, Banten adalah daerah kita, cinta adalah kecintaan kita. Silat itu di samping memang budaya Banten, ini kepanjangan dari siaran yang layak, sehat, dan maslahat. Ini selalu kami gaung-gaungkan kepada lembaga penyiaran. Insya Allah bisa menjamin lembaga penyiaran ini bisa mengedepankan atau berkomitmen untuk melindungi hak-hak bangsa, hak-hak masyarakat Banten akan siaran yang sehat, layak, dan maslahat. Oke, Pak Ismail terakhir, kapankah masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia bisa melihat daerahnya masuk ke tahapan mana, jadwalnya bisa diunduh di mana, kapan kami bisa melihat jadwal itu secara lebih konkret, dan kemudian apa yang encouragement seperti apa yang diminta akan diberikan ke pemerintah agar masyarakat siap berimigrasi dari analog kepada digital tahun depan? Ya, ini segera, Mbak. Nanti akan kami umumkan secara publik ya. Tentu saja ada melalui baik itu televisi maupun melalui radio dan berbagai media ya, termasuk di media sosial. Jadi kami akan mengencourage, mendorong teman-teman, saudara-saudara masyarakat untuk mulai melakukan uji coba TV digital ini dan menyiapkan siaran-siaran yang berkualitas ya, yang ada di televisi digital. Dan ini akan membuat masyarakat
segera bisa mengetahui nanti. Jadi ya tidak sampai di akhir bulan ini pun sudah kita sampaikan itu jadwal-jadwalnya dan rencananya ke depan gitu. Oke, jadi ditunggu awal tahun depan nanti akan dimunculkan jadwalnya karena tahap pertama migrasi. Nggak perlu sampai awal tahun depan, Mbak. Ini bulan depan pun kami siap untuk menyampaikan informasi berarti tentang jadwal tersebut, kemudian tahapannya dan sebagainya. Oke, bulan depan sudah bisa kita lihat bersama jadwal untuk tahapan ini. Yang perlu diingat oleh seluruh masyarakat Indonesia adalah tahap pertama akan dimulai pada bulan April tahun 2022 mendatang. Jadi siap-siap berpindah dari analog ke digital, cek televisi Anda apakah perlu set-top box atau tidak, dan cobalah kalau memang sudah memungkinkan untuk menerima siaran dalam wujud digital. Pak Ismail, terima kasih. Pak Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Sehat terus, sampai ketemu lagi lain waktu. Amin, terima kasih.